Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ini adalah kali pertama dalam penerbangan saya ditinggalkan pesawat. Padahal dari rumah memang waktunya berangkat. Mau berangkat ada tetangga yang kecelakaan. Tetangga kecelakaan jatuh dari lantai ketika dia menjemur pakaian. Dia terjatuh. Yang kedua, saya juga sudah pesan Grab tetangga. Pagi-pagi saya sudah bangun tetangga, nanti kamu antar saya jam 8. Mau katanya. Setelah itu akhirnya dibatalkan karena memang yang terjatuh tadi adalah familinya, jadi dia tidak bisa antar. Akhirnya saya kalau mau panggil Grab lagi yang lain perlu waktu, sehingga aku bawa mobil sendiri ke airport. Tentu nanti parkir inap. Sebenarnya parkir inap ini saya keberatan karena mahal, apalagi saya ke Kuala Lumpur. Ini sekarang tujuannya Kuala Lumpur selama 4 hari. Ya kalau 4 hari lumayan lah. Akhirnya berangkat. Ketika sampai di tempat parkir inap, ketika sudah naik mobil parkir inapnya yang mau mengantar ke terminal, sebelum keluar di parkir inap itu, mobil parkir inap itu dia punya karcis atau dia punya tiket buat keluar hilang. Sementara waktu saya sudah tinggal ya pokoknya begitulah. Akhirnya dia mencari-cari, waktu yang lama juga nggak ketemu juga. Akhirnya dia datang ke tempat pengurusannya itu. Pengurusan memberi solusi begini saja. Nanti tunggu dulu mobil keluar. Ada mobil keluar, dia ikut belakangnya. Saya sudah gelisah karena kalau kita penerbang ke luar negeri itu harusnya kan sudah ditentukan waktu sebelum kita boarding pass. Akhirnya ya sudah kita keluar dari parkir inap. Saya masuk ke terminal, masuk ke dalam, dan ternyata pesawat sudah terbang, sehingga akhirnya saya tidak bisa apa-apa. Ya ada beberapa orang, ada 3 orang juga yang telat. Akhirnya harus beli tiket baru lagi, dan akhirnya saya coba beli tiket baru lagi untuk penerbangan jam 4. Setelah penerbangan jam 4, akhirnya saya keluar lagi di terminal untuk merokok, karena di sini kan tidak boleh merokok nanti kalau sudah di ruang tunggu ada tempat merokok. Cuma kan saya tidak bisa ke ruang tunggu karena sudah beli tiket yang baru. Untuk check in dia belum buka, jadi otomatis tidak bisa. Setelah itu saya keluar. Saya merokok di luar. Tapi ketika merokok di luar itulah saya punya pikiran begini, ini ada apa ya? Sementara keberangkatan saya, bagi sahabat yang sudah tahu ilmu pelangkahan, yang telah saya berikan ilmu pelangkahan, mungkin tahu bahwasanya saya berangkat harusnya jam 8. Tapi karena ada tetangga begitu, terus Grab Grab yang digagalkan karena yang kecelakaan tetangganya yang punya Grab, otomatis saya berangkat jam 9 kurang. Sementara jam 9 itu dalam ilmu pelangkahan adalah nahas menengah. Akhirnya saya berpikir sambil merokok di luar tadi, apa perlu saya batalkan penerbangan ini? Apa perlu saya batalkan saya ke KL? Saya berpikir
Jangan-jangan ini tanda-tanda kan? Jadi tanda-tanda kenapa? Ya saya tidak tahu. Tapi perasaan saya tetap biasa saja, tidak ada merasa risau. Cuma yang bikin nyesek itu kan saya mesti beli tiket lagi dengan harga yang mahal. Nah itu yang buat saya agak bagaimana gitu kan. Ya seharusnya uang itu bisa kita pakai untuk keperluan lain, jadinya gini. Ditambah saya mikir lagi, ditambah parkir inap yang tentu juga sangat mahal. Nah tapi apa, ditambah saya sudah beli tiket buat pulang. Nah, saya berpikir-pikir apa ini pertanda sesuatu atau tidak. Nah cuma yang jelas akhirnya karena saya sudah punya janji, saya tidak pikirkan uang keluar. Saya sudah punya janji dengan seseorang, karena jadwal saya ke KL sekarang ini hanyalah private ya, hanya private, jadi bukan kelas, hanya mengajar orang dari orang dari luar negara juga, bukan orang Indonesia, orang asing yang dia tidak pandai bahasa Indonesia apalagi juga bahasa Melayu. Dan di Malaysia nanti, di Kuala Lumpur nanti, yang murid saya lah jadi penterjemahnya. Nah, akhirnya ini karena janji, kasihan orang, jangan saya selalu dalam ini komitmen karena sudah janji, akhirnya harus terbang. Tetap saya pilih terbang sekarang, walaupun ya sudah banyak hal-hal yang tak terduga yang terjadi, tetangga jatuh, ya begitu, tetangga jatuh, terus grabnya pemilik tetangga tersebut yang akhirnya dia membatalkan untuk mengantar saya ke airport, dan akhirnya saya bawa mobil sendiri yang perhitungannya harus parkir inap mahal. Dan ketika setelah sampai di parkir, mobil pengantar parkir inap tersebut, dia punya karcis hilang, karcis buat keluar di tempat parkir tersebut. Akhirnya dicari-cari, ya saya pikir ini apa pertanda-tanda atau bagaimana. Ya seharusnya kalau dalam ilmu kebatinan itu diberitahu memang pertanda apa-apa, tapi prinsip prinsip janji, menepati janji, bismillah, saya akan tetap jalan. Dan saya percaya semua apapun yang akan dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jadi tidak ada cerita, tugas kita hanya melakukan, tugas saya hanya pergi ke sana, ke Kuala Lumpur. Apa-apa yang terjadi bukanlah urusan saya, itu urusan Allah. Begini ini perjalanan saya kali ini, sahabat. Oke, nanti ikutin selalu channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.